الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بلسانيات الوداع. المسلمين حسن النيات والطويات ولكن جميعا ويبارك من سمع بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وسجد وسلم صلى الله عليه وسلم المسلمين نهدي الله سيد شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله كل منهم والصحابة أجمعين أزواج رسول الله خديجة الكبرى بنت الرسول فاطمة الزهراء علي بن أبي الحسن وحسين جميع علي السلام عليكم قدام بالأنفاس نور الأسمر بن عبد الرحمن عطش البراس مدار أرواح أولياء وشهداء والصالحين مدار أرواح والدينا وديكم ومشايخنا مشايخ هذا المسجد المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعود درجاتهم من بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف مظهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسؤال المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وأرضاه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين عنكم. Masuk sekarang tentang masalah bab salatul jamaah. Bab menjelaskan hukum salat berjamaah. Al-awwal hukmuha. Pertama dibahas apa hukum salatul jamaah. Dikatakan salatul jamaati sunnatun muakkadatun inda aktsarul fuqaha. Hukum salat berjamaah ini 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. La yatakhallafan min adz-dzukur al-mukallafin li ghairi udhrin qahirin illa munafiq bayanan nifaq atau dha'iful iman. Dikatakan tidaklah ada orang laki yang memang dituntut kita ini ya al-mukallaf namanya untuk hadir salat berjamaah, tidak ada dia berpaling darinya kecuali boleh diizinkan. Jadi kalau bahasa kita itu saking kuatnya ini perintah Nabi Muhammad, dikatakan yang enggak hadir itu umumnya ada udzur qahir, ada udzur yang sangat kuat. Kalau enggak ada udzur katanya umumnya itu ada sifat munafiknya. Dikatakan au dhaiful iman atau lemah imannya. Jadi masjid ini kuat nih, salat di masjid, cuman akhir zaman dikit ya. Jadi kalau nggak ada udzur rugi betul nggak ke masjid. Dalilnya diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i shalawat haitsu yunadi bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanul huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti la taraktum sunnah nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa ma min rajulin yatatahhar fa yahsinu at-tuhur fa yahsinu at-tahur thumma ya'budu ila al-masjidi min hadhihi al-masajid illa kataballahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu darajah wa yuhattu anhu biha sayyi'ah wa laqad ra'aytana wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana rajul yu'ti bihi
yuhadi bainar rajulain hatta yuqamu fas-saffi. Dalil yang pertama tentang sunnah muakkadnya salat berjamaah ini, Nabi mengatakan siapa yang ingin mendapatkan kesenangan atau mudah bertemu Allah nanti dalam keadaan Islam, Muslim, menyerahkan diri sama Allah, ya, maka falyuhafid, agar dia menjaga sholat 5 waktu ini ketika yunadi, adzan berkumandang. Siapa yang ingin mudah, gampang atau senang nanti meninggalnya dalam keadaan Muslim atau mendapatkan husnul khatimah, agar menjaga sholat 5 waktu berjamaah, kata Rasulullah. Di mana berjamaahnya? Dari awal waktu, haitsu nadi, ketika adzan manggil. Ya. Jadi ini modal. Jadi sholat awal waktu itu modal. Ya kalau ada uzur beda deh, mungkin ada uzur apa. Tapi kalau diusahakan untuk tidak sholat sendirian, usahakan tetap berjamaah. Kan sedikit berjamaah cuma 2 orang. Ya. Makanya pernah dikatakan ketika Nabi sedang duduk, misalnya Muslim juga ini, ada orang terlambat datang sholat, imam sudah selesai, nggak ada orang lagi, Nabi bilang coba itu bantu, temenin dia, afdal sedekah, salimah. Kata Rasulullah paling afdal sedekah itu barang tuh sholat. Jadi sholatnya kita dapat pahala sunnah modelnya. Ya, itu saking pentingnya jamaah sampai Nabi jangan tinggal sendirian tadi, temenin, sampai begitu. Ya. Jadi Nabi mengatakan tadi, siapa yang mensarahu, siapa yang kepengen atau dengan mudah, senang dia bertemu Allah husnul khatimah, agar menjaga 5 waktu haitsu nadi, ketika adzan berkumandang. Fa innallaha syar'a nabiyikum sunanul huda, karena Allah Subhanahu wa taala ini mensyariatkan kepada nabi kamu itu sunanul huda, ya, jalan menuju hidayat. Wa innahunna min sunanil huda. Dan ini salat 5 waktu itu merupakan jalan mendapatkan hidayat yang kita mintakan tiap hari itu. Dari ihdinas siratal mustaqim, minta hidayat. Duduk di antara sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta hidayat lagi tuh. Fatihah 17 kali, duduk di antara sujud 17 kali. Subuh pakai kunut, Allahumma dini atau Allahumma hdina fi man berjamaah. 35 kali fardu tuh minta hidayat. Emang pongkol hidup nih hidayat dari Allah yang paling penting. Ya, dapat rahmat itu yang paling nikmat. Karena kalau orang dapat rahmat, dia bisa menguasai itu hawa nafsunya. Sampai Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'il illa marrahima rabbi. Hawa nafsu ngajaknya jelek melulu, malas ini, malas sono, kecuali dapat rahmat. Ya, seperti itu. Walau annakum, kalaupun kamu itu sholat di rumah kamu, sebagaimana ada orang yang mutakhallif, kata Rasulullah SAW, itu orang yang nggak mau sholat di masjid, nggak ada udzur, la taraktum, mestilah kamu telah meninggalkan sunnah nabiyikum, telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Kalau kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, la dhalaltum, maka kamu akan sesat, pastilah akan sesat, kata Rasulullah SAW. Wa ma min rajulin, jadi bahasa kita ini Jumat, sholat berjamaah itu memang membawa hidayah betul. Berarti bikin terang akal. Ya. Orang meninggalkan sembahyang jamaah bisa dolal, bisa sesat, kusut, bahasa kita hidup, ruwet. Ya. Kemudian wa ma min rajulin, tidaklah seorang itu bersuci, fa yuhsinut tuhur, dia memperbaiki wudunya, sunnahnya dipakai juga 3 kali, ya. Kemudian dia pergi ke masjid, berarti wudunya mana itu? Di mana wudunya? Di rumah. Jadi kalau bisa di rumah lebih baik, karena ada fadilah sendiri. Nabi mengatakan siapa yang bersuci, memperbaiki sucinya, kemudian pergi ke masjid, dari masjid ini, kecuali Allah berikan tiap langkah yang dia langkahi itu hasanah. Jadi ketika kemari ke masjid, tiap langkah dapat pahala itu. Ya. Wa yarfa'u darajah, kemudian Allah memberikan derajat lagi. Wa yuhattu anhu bihasayi'ah, kemudian kaki yang satu lagi menghapus dosanya dia. Ajib, berapa langkah tuh kemari?
Jadi enak makan bilang sunanul huda. Wudhu di rumah, jalan ke pengen sholat jamaah di masjid, tiap langkah pahala. Jadi yang ngerontokin tuh. Sampai ada hadis yang lain tahtarikun. Kata Rasulullah, kebakar itu ada yang hal yang membakar. Kalau sampai membakar, inti ke masjid tuh dari sholat ketemu sholat membakar. Subuh membakar kejelekan sampai sholat zuhur. Sholat asar membakar kejelekan dari zuhur ke asar. Sholat maghrib berjamaah membakar kejelekan dari asar ke maghrib. Sampai begitu terus. Jadi Allah kepengen umat Nabi Muhammad dibersih terus, nggak ada kotornya. Bahasa kita motor kehujanan langsung cuci, ya. Kayak baju nih, habis pakai langsung cuci. Apa pakai lagi buat besok? Enggak. Udah dari pagi gantung lagi. Apa gimana itu? Hah? Udah pakai seharian gantung, nggak usah cuci besok lagi katanya. Ya. Bisa bau kan bahasa kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kepengennya bersih terus nih Nabi kepengen buat Allah memberikan buat umat Nabi Muhammad pahala mulu, orang sholatnya pahalanya besar. Walakat ra'aituna kata Rasulullah. Dikatakan kata Ibnu Mas'ud, dikatakan diperlihatkan kepada kami itu yang enggak hadir sholat berjamaah ke masjid, ya, enggak ada udzur itu illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali kata Rasulullah dikatakan katanya munafik ma'lum. Orang yang munafik yang kelihatan betul emang munafiknya, perbuatan nifaknya, ya. Munafik apa tuh? Kan suka kita dengar tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berarti tukang bohong. Kalau dikasih amanat dia khianat, ya. Kemudian kalau berjanji ingkar. Itu tanda orang munafik kan kata Rasulullah. Berarti yang jarang ke masjid jangan-jangan tukang ngebul. Jadi kalau nggak sempat nggak bisa ke masjid, paling nggak di rumah atau di kantor pun berjamaah disuruhnya. Jangan sendirian, berdua. Pahalanya juga besar kan. Kita pernah dapatkan kan 27 derajat. Riwayat dikatakan ada juga 25. Sekarang kalau kita 27, 2 aja udah berapa? 54. Ya, kali 5 tuh. Ya. 7 kali 5 35 tambah 100 berarti 135 derajat. Yang satu orang 5 derajat dapat, si fulan yang jamaah terus 135 derajat. Kan lebih bagus, lebih cepat. Kalau bahasa orang kerja tuh, dia gaji dia nih cepat nih. Bagus katanya. Jadi cepat kaya. Kalau gua kan segini aja nggak naik-naik. Model begitu deh, ya. Wabahat walakat kana rajul dikatakan sampai orang tuh datang ke masjid yuhadi sampai dipegangin, ada lagi sebagai ngerangkak wala habuan. Orang saking kepengen jamaah sampai dipegangin, berdua dipegang dituntun. Yang penting anda bisa datang ke jamaah, ke sholat jamaah. Ya saking pentingnya orang tuh berjamaah. Karena Nabi mengatakan tadi di Muslim waktu itu namanya takawan sholat illa munafiq. Qad alima nifaqu. Jadi yang enggak datang ini biasanya munafik, yang jelas memang nifaknya, atau maridun, atau orang sakit. Ketika sakit udzur dia enggak datang. In kana marid yamshi baina rajulain, bahkan kadang-kadang ada orang juga yang sakit sampai dibawa dibopong anak kepengen sholat jamaah. Datang terus saking kalau dia tahu tuh ngerti jam apa fardhu sholat fadilah sholat jamaah. Emang besar betul jamaah. Ya. Cuman kita nganggap enteng, yang penting kita sholat. Kalau kita kan begitu. Ma'dzur yang bicara begitu orang yang sedikit ilmunya atau lemah imannya. Buat dia yang penting adalah sholat. Ketika udah dibagus, anggap kalau anak kecil kan yang penting baca, belajar, lo paham gak paham yang penting baca di belajar. Kalau udah gede kan beda, tetap sekolah, tetap jalan, cuman beda. Ya sama kayak gitu, khusyuk nggak khusyuk masih kecil, makan sembari main. Lagi sholat ngambang melulu tuh, lagi sholat otak itu kemana-mana. Ya. Kan kalau udah gede kan enggak, tambah rapi, udah besar pun ketika iman udah kuat, sholatnya pun akan lebih khusyuk buat dia, karena udah memahami, udah ngerti. Dari yang ketiga, dari yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhu ata ibnu Ummu Maktum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna manzili syi'un wa ana maghfuful basar wa ana asmal adzan. Qala fa in sami'ta al-adzan fajib walau habwan aw zahfan. Imam Ahmad. Di Imam Ahmad bin Hanbal dari Jabir bin Abdullah,
ada satu orang namanya Ibn Ummu Maktum datang ke Nabi Muhammad. Dia nanya, di riwayat yang lain tuh ini Ummu Maktum ini datang, dia ngomong, ya Rasulullah, saya ini sebagai kamu lihat kadabar aneh udah mulain dabarat ini udah umurnya udah mulai tua ya. Waraka azmi wa basari, tulang saya pun udah mulai lemah ya, nggak kuat, jalan pun nggak kuat jauh, mata saya sudah nggak lihat, bahasa kita katarak tebel kan. Kalau katarak tebel tuh orang dulu nggak lihat. Saya ketemu berapa orang masih tahun sebelum 2000-an deh, bangsa orang takut di apa namanya, dioperasi, dia nggak nyebrang, nggak lihat tuh, kataraknya tebal soalnya, udah tua soalnya, udah main tua. Anak ini nggak lihat katanya. Kemudian wali qaidun, saya suka ada yang bawa layulaimu nikiada, tapi dia pun dikatakan suka kasar, nggak mau ikutin aneh. Nanti tolong anterin saya. Jadi yang bawa, yang nenteng dia ini, yang suka tuntun dia ini, suka nggak mau, kata Rasulullah. Fahal tajid, ada nggak izin atau rukhsah buat saya agar saya bisa sholat di rumah? Maksudnya sholat tentang mas jamaah nih, boleh nggak diizinkan buat saya untuk sholat fardunya di rumah, nggak ke masjid? Ya. Faqala li Rasulullah, hal tasma' muadzin fil bait? Kata Nabi Muhammad nanya, ente dengar adzan enggak dari rumah? Ditanya Rasulullah, apakah kamu dengar adzan dari rumah yang ente tinggalin? Kata Nabi Muhammad, kalau na'am ya Rasulullah, iya saya dengar adzan dari rumah. Kan orang dulu adzan enggak pakai mic, kan di atas tuh ya, sama kayak kita zaman dulu masih tahun 70-an deh, belum rumah padat-padat, teriak, oi kan jauh kedengeran tuh ya, di kampung, oi kedengeran jauh, kan begitu. Apalagi ada empang kedengeran jauh ya. Maka kata Nabi Muhammad, ma'ajid laka rukhsah, aneh nggak dapetin rukhsah buat ini. Satu riwayat tuh tanya waktu subuh, dia minta izin dari Rasulullah, ini di Madinah banyak ular, banyak kalajengking, macam-macam, rumahnya jauh, boleh nggak? Aneh terkadang yang nonton kagak ada nih, aneh buta sekarang, matanya nggak lihat, boleh nggak saya minta izin sholat di rumah? Diriwayatkan Nabi bernama iya, setelah salam subuh habis doa ditanya, ente dengar adzan dari rumah? Dengar. Maka dikatakan, majid aneh nggak dapat rukhsah buat ente. Walau ya'lam hadal, kalau orang tahu nih tentang yang sholat berjamaah, artinya apa, fadilah sholat jamaah, mali hadal masyi ilaiha, atau dia walau habuan, dia bakal datang, walau ngerangkak tuh, dia bakal datang ke masjid kalau ngerti fadilah sholat jamaah. Nanti bayangin coba, Nabi gambarkan kalau orang mengerti fadilah sholat di masjid, mereka akan datang secara sampai ngerangkak tuh ya. Jadi sunnah muakkadnya ini kuat betul, nggak wajib sunnah muakkad ya, umumnya. Tapi ente lihat, kalau dengar adzan datang, jangan nggak datang itu ya. Seperti itu. Jadi modal kita ini hidup yang paling nanti di akhirat sholat jamaah sudah. Jadi beruntung betul orang kalau hadir sholat jamaah. Sisanya tinggal betulin hatinya saja sudah itu. Karena yang rontokin pahala cuman satu yang paling cepat, hasud. Itu hasud ini serem banget. Nabi mengatakan al hasud ya'kulul hasanat kama ta'kulunal hataba. Hasud itu iri dengki sama orang, memakan pahala kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Tuh kayu tumbuhnya berapa tahun, puluhan tahun dibakar, ya sebentar habis. Ya seperti itu. Jadi tinggal ini nih, dibersihkan, dijaga hati terus. Makanya kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu rahmatnya yang besar menghidupkan sunnah Nabi, satu lagi yang lain termasuk sholawat kepada Rasulullah. Baca sholawat itu rahmat dari Allah taala. Ya, karena setiap yang baca rahmat dapat rahmat 10 dapat yang baca sholawat. Kemudian hikmah masyru'nya. Yang kedua ini diterangkan,
Jadi hukumnya sunnah muakkad, ya, kuat betul sampai Nabi Muhammad datang. Kalau nggak adzan datang. Ya ukurannya adzan yang nggak pakai speaker mic, ya, dia datang. Kalau nggak ada, walaupun jauh datang. Kita kalau nggak ada ngapain datang, mau ngapain? Capek habis makan kenyang, jalan orang dari nikmat dari kenyang kan nikmat dari Allah Taala, lu makan sehat alhamdulillah. Kita syukur, di antara syukurnya itu salatul jamaah. Dan itu merupakan tanda-tanda salah satu mahabbah atau cinta atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hikmah masyru'iyah, hikmah disyariatkannya berjamaah. Dikatakan salatul jamaah madharun min madhar Islam al-hamidah. Sembahyang jamaah ini itu madhar. Jadi namanya itu apa namanya? Ya pilar-pilar Islam yang terpuji. Ya. Syairah min syair azimah. Tadi pilarnya. Ya, seperti itu. Syariat min ajli ini telah disyariatkan agar orang muslim bertemu tuh sekampung atau di kota tersebut di satu tempat 5 kali sehari. Jadi kalau ada yang susah ketahuan, ada yang sakit ketahuan, itu faedahnya. Saja fulan gak datang, kenapa ya? Udah 2 kali gak datang, ada apa nih? Kok sehari kemarin gak datang jamaah, kenapa dia sakit? Ditengokin, dilihat. Ya, itu dikatakan salah satu faedah salatul jamaah. Fataqaw bainahum, maka menjadi kuat ikatan kasih sayang, dikatakan Allah habbah. Kenal deh, memperhatikan satu dengan yang lain. Waliyatul muslim ala ahwali akhi, sehingga dia memperhatikan keadaan saudaranya, apakah ada keperluan atau tidak, disebabkan salatul jamaah tuh. Maka dia akan bantuin kalau dia mampu, kalau nggak mampu kasih tahu orang bakalan. Paling gagak seperti itu sudah. Walikayatil muslim al masjid wa huwa baitul ilmu wal ibadah. Juga di antaranya agar orang datang ke masjid yang merupakan masjid itu rumah ilmu dan ibadat. Kan tempat taklim di masjid. Nabi Muhammad awal kan di masjid terus. Ya, dia belajar urusan agama sama dunia di masjid juga. Karena kita agama di masjid, belajar taklim di masjid, fikih, tafsir dan sebagainya. Wa yamna udhunahu wa ghaba mimma yasma'u min al-Qur'an. Wa yamta afwan. Wa yamta, dan telinganya itu yamta, jadi senang, dan hatinya itu dengan mendengarkan ada Quran dan mau'izah, nasihat-nasihat. Faizat, sehingga menambah iman, ya, kuat yakin. Ya. Wala yakhfa ma li salatul jamaah min, juga enggak tersembunyi salat jamaah tadi merupakan mendapatkan keutamaan yang besar. Yaitu apa? Yang tadi pertama, menambah pahala. Pahalanya lebih dari sembahyang sendiri, 27 derajat. Kemudian setiap langkah tadi pahala. Kemudian derajat naik, penghapus kejelekan. Lalu ada yang lain, innal malaika la tastaghfir lahum adama yang tadzara. Ada keutamaan yang ketiga, ada malaikat itu selalu minta ampun sama Allah Ta'ala setiap orang yang datang nungguin qomat, nunggu sholat. Nanti datang nih 5 menit sebelum adzan, itu malaikat udah langkah, ada pahala, malaikat tinggal ya Rabb ampunin fulan. Ya Allah, Allah maghfirloh. Ya Allah ampunin dia, berikan rahmat, sampai selesai salat pulang. Enak. Ya. Jadi memang pembersih ini memang salatul jamaah. Kita manusia kan apalagi zaman sekarang, mata ini sampai nggak ada pereknya lihat maksiat mungkin. Ya. Mau di TV lihat, buka TV macam-macam modelnya. Nggak punya TV sekarang, handphone. Apa mau lari kemana teh? Dulu orang pulang ke rumah aman. Kenapa TV belum zaman dulu nih? TV belum ada, dia ngaji aman itu bahasa kita. Seperti itu. Riba nggak ada sekarang, hati di rumah mainin handphone yang mungkin hoak-hoak dikirim-kirim yang nggak jelas. Ya. Jadi yang obatnya ini yang paling banyak udah di sini deh. Banyak baca sholawat yang banyak juga, itu termasuk obat-obat buat hati kita semua itu dikatakan. Dari yang jamaah di Bukhari Muslim tentang masalah jamaah, as-shalat jamaah afdal min salatil fardhi bisa min 20 darajah. Masyhur sudah kita tahu, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat.
Belum nanti yang lebih banyak, pahala lebih banyak dari yang berdua, berkali-kali. Ya. Kemudian di Sahih Muslim, Nabi mengatakan man tatahhara fi baitih, tsumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faradillah, kana khatwatu ihdaha tuhattu khati'atahu wa akhra tarfa' darajatuh. Ini mirip yang sebelumnya. Nabi mengatakan siapa ada yang bersuci di rumahnya, disebut di rumahnya itu, wudu di rumah, kata Rasulullah. Kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, sholatul jamaah sholat, maka langkahnya salah satunya penghapus dosa, satunya lagi mengangkat derajat. Ajib ya. Yang ketiga, Nabi mengatakan ala adullukum ala ma yamhullah bil khataya wa yaghfiru bidzunub wa yakfir bidzunub. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghal wudu ala al makarih wa kasratul khuta ila al masajidi wa intidhar salat. Fadzalikum ribat. Juga di Sahih Muslim, Nabi mengatakan dari Jabir bin Abdullah, mau enggak kamu aku tunjukkan, beritahukan satu amalan yang Allah hapuskan kesalahan dan dia dibersihkan dosa-dosanya. Mereka mengatakan mau ya Rasulullah, baik Rasulullah. Bala. Nabi mengatakan isbaghul wudu alal makarihi, ente sempurnakan wudu alal makarih, ketika ente itu lagi meriang, gimana tuh? Lagi demam, wudunya sempurna. Bagaimana tuh? Ya. Atau musim dingin di Bandung deh. Kalau musim panas kan tambah dingin tuh. Wudunya sempurna. Subuh nih, subuh. Kan siang subuh. Kan ngerentak tuh. Kata Rasulullah, itu tuh penghapus dosa tuh semuanya. Nanti sakit. Saya kira kalau Nabi ngomong insya Allah enggak. Ya. Cuman antara imam dingin nih kan begitu. Tapi yang antik orang-orang penyanyi begadang mau di laut di pinggir nyanyi mah nggak masuk angin. Gue bingung tuh. Ya. Nggak sakit-sakit. Kalau kita bawanya aduh dan ini nggak apa-apa ibadat ringan ini. Sampai dia bilang itu yang penghapus dosa, menyempurnakan wudu alal makarih. Ketika dingin, ketika ada nyeri, sakit, atau yang lain-lain deh. Ya. Wa kasratul khata ilal masajidi. Kemudian memperbanyak pergi ke masjid, sholat di jamaah di masjid, itu penghapus dosa semua itu. Makanya kan sunnah muakkad tadi. Ya. Tapi fadilahnya bersyukur banget nih orang yang bisa masjid. Allah syukur, alhamdulillah berarti kita dikasih nikmat sama Allah Ta'ala besar. Termasuk besar tuh nikmat. Sholat jamaah di masjid siapa yang nggak besar? Zaman sekarang kita bisa dihitung dikit. Berapa saf? Ini yang saf. Kalau Jumat memang fardu, dia orang fardu jadi datang. Ya. Masjid. Kemudian menunggu sholat pada hari kemudian, dan ente nungguin sholat itu namanya riwayat. Jadi pengikat sumber kekuatan. Itu sholat jamaah nunggu tuh sumber kekuatan. Malaikat ampunin juga, minta ampun juga, ajib ya. Itu udah modal kita itu. Lalu tanaqidul jamaah itu terikat di selain Jumat mulai dari 2 orang. Ya sholat jamaah paling sedikit 2 orang. Ya. Fil fardhi wan nafli, mau di sholat fardu berdua, di sholat sunnah juga yang berjamaah berdua. Ya, sawan kana rajulain, baik itu 2 orang laki atau 1 laki 1 perempuan. Au rajulan au sebagian laki bini. Bayang berdua, sembahyang tahajud berdua boleh enggak? Boleh aja. Ya. Kayak tarawih berjamaah kan. Ya. Maka dikatakan paling dikit 2 orang. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Abbas, "Shalaitu ma'an Nabi," katanya. "Faqumtu ila jambi an yasarihi. Faqadani faqamani an yamini wa ana yawma idzin ibnu asyra sinin." Kata Abdullah bin Abbas, ana pernah sholat sama Nabi Muhammad. Dia perhatiin ini. Lalu saya berdiri di kirinya Nabi Muhammad. Ada orang sholat bukan di kanan tapi dia di kiri, ada nggak?
Ada kan? Ya. Padahal kanannya kosong. Atau bukan tembok kanannya. Apa kata dia? Fakhadani, Nabi ambil saya. Dipakai sama Rasulullah, ambil itu. Diputar sama Rasulullah. Fakamani, dipindahin saya ke kanan Nabi Muhammad. Dipegang tuh imam tuh kerjaannya. Sampai begitu Nabi ngajarinnya. Ketika sholat sunnah, ya, ngikut aja kan orang, kalau Nabi sholat orang-orang suka ikut aja nih. Makanya ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari Anas bin Malik, Nabi kalau pas sholat tahajud di masjid kan bersuara Rasulullah itu kalau sholat sunnah. Dia ngikut aja, Allah Akbar, ikut-ikutan juga, nggak pakai tepok-tepok. Kalau yang jantungan Allah langsung begitu bisa tuh. Ya. Kalau di Arab, di Mesir saya dulu perhatiin dipegang Allah langsung begitu dia. Kaget, orang lagi enak-enak khusyuk, tok kaget Allah, kata dia langsung. Masih nyebut Allah bagus. Kalau yang latah, waduh repot tuh. Kemudian dipindahkan sama Rasul ke kanannya. Jadi itu kalau sholat fardu atau sholat jamaah, yang kanan dulu satu orang, baru kiri satu. Mesti begitu dia, bukan kanan semua. Sebelahnya kiri, mundur dia. Biasanya berdua tuh kalau berdua. Ya, seperti itu. Maka ini dianjurkan. Waktu itu kata Abdullah, saya umur 10 tahun tuh di waktu. Kata waktu itu saya umur 10 tahun. Cuman orang dulu 10 tahunnya ininya bagus-bagus. Ya. Masyhur itu. Di Mesir aja sampai saya sekolah dulu tuh sampai tahun 80-an. Anak umur kayak di sini juga udah banyak mulai. 7 tahun hafal Quran tuh banyak. Jadi kayak Imam Syafi'i hafal 7 tahun hafal Quran. Emang dia kehidupannya udah biasa begitu. Udah pintar. Umur 9 tahun bisa negor orang. Itu bayangin coba. Umur 10 tahun bisa fatwa dia. Itu bayangin coba. Tahu tuh fikih. Enggak tahu didiknya bagaimana, saya enggak ngerti itu juga. Bisa begitu, subhanallah, ya. Itu contohnya. Jadi paling dikit emang 2 orang berjamaah, ya. Lalu dijelaskan, sebagian mengatakan, jadi anak kecil pun 10 tahun yang udah mulai ngerti, berarti kan 10 tahun kan udah paham ya. Gitu. Sebagian mengatakan orang laki yang besar dengan yang besar itu lebih baik daripada sholat sendirinya. Ya. Sholat berdua, makmumnya 2 lebih bagus daripada makmumnya 1. Dan setiap lebih banyak maka lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap jamaahnya lebih banyak itu lebih dicintai sama Allah. Udah di rumah aja sama aja kan, yang penting jamaah. Kan suka ada tuh. Yang penting sholat jamaah. Nggak bisa lain. Lo jamaah di rumah sama di masjid beda. Yudi yang penting jamaah di kantor. Ya, sama masjid beda. Musola kantor ada, ya musola kantor sudah. Rame-rame bareng, lebih bagus. Ya, kan lebih bagus. Tapi ke masjid tiap langkahnya itu ada pahala. Nungguin qomat malaikat minta ampun. Langkahnya pahala ampunan. Ya, mana sama di rumah. Ya beda. Orang lebih banyak. Setiap lebih banyak orang, kata Nabi Muhammad, lebih dicintai lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Dan orang laki emang disuruhnya sunnahnya di masjid. Perempuan emang di rumah. Dikatakan perempuan di kamarnya lebih utama daripada di ruang tamu kalau bahasa kita. Ya. Gitu tuh. Jadi yang lebih nggak kelihatan perempuan lebih baik. Mata bil jamaah dikatakan bagaimana tuh? Kapan mulai terhitungnya sholat orang itu berjamaah sholatnya? Ya. Tudrak jamaah bidrak amal imam. Dikatakan bisa mendapatkan jamaah ya ketika jamaah ini idrak amal imam. Pertama pembahasannya ini ketika rakaat pertama kita ikut dapat. Fa in wajadal ma'mum imamuhu raki'an, kalau seandainya si makmum dapetin imam sedang ruku, faraka amahu, lalu si makmum tadi ini habis takbir Allahu Akbar, dia Allahu Akbar lagi, jangan Allahu Akbar langsung ruku.
Ini mau buru-buru kan, kalau dapat orang imam lagi ruku, ente masuk dapat 1 rakaat masih namanya. Katakan, sholat jamaah dapat pahala sholat jamaah. Disebabkan Nabi Muhammad mengatakan Sahih Muslim, man adraka raka'atan minas shalah ma'al imam faqad adraka shalah. Wa fi riwayat adraka shalah kullaha innahu yaqdu ma fatahu. Jadi kalau imam lagi begini, kita masuk tuh. Takbir Allahu Akbar. Takbir lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini enggak bisa. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Kalau imam lagi, kalau dapat itu pas lagi begini sudah imam masih ruku dapat. Tapi kalau Allahu Akbar baru mau turun imam bangun, imamnya pas bangun, maka nggak dapat rakaat itu. Jadi tetap nama dikatakan belum dapat rakaat sama imam. Berarti itu dapat sunnahnya saja, nggak kehitung yang tadi. Berarti kurang 1. Paham nggak? Ya, kurang 1 tuh. Berarti yang lain apa Ustaz? Nabi mengatakan kalau ente dapat imam di mana aja ikut sama imam. Imam lagi sujud, kita langsung takbir sujud, boleh nyusul, nggak harus nungguin bangun. Karena ikut dapat pahalanya saja. Ya, seperti itu. Wa qala katsir minal fuqaha wa Syafi'i wa Hanafiyah Syafi'i wa ba'du fuqaha Malikiyah walhamdulillah yahsul ma'mum sahubul jamaah walau lam yudrak ma illa tasyahhud akhir. Tadi dikatakan jamaah kan waktu dapat al pertama, tapi umumnya yang namanya berjamaah itu walaupun imam udah tahiyat akhir ente datang dapat pahala berjamaah. Cuman dapat pahala jamaah, masuk tuh lu sholat jamaah namanya. Walaupun datang tadi telat. Ya, gara-gara banyak kerjaan taktuk ya enggak kedengeran. Ya, udah jamnya turun kaget ya wudu, jalan pas nyampe masjid. Assalamualaikum baru tahiyat. Ente masuk tahiyat tadi ngikut dapat namanya pahala jamaah. Ngerti ya? Seperti itu dikatakan. Dalilnya dari mana? Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, annan nabiyya qala idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'un atau tamshun. La ta'tuha wa fala ta'tuha tas'un. Wa atuha tamshun. Wa alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Aqulu man sami'al adzan wa atal masjidah duna ibta'in ghasil idrakal jamaah fa wajadal imam fi tasyahhud akhir fa nawas salah wa jala sama arju an yahsula lahu thawabul jamaah kama qala usul fuqaha. Dalilnya orang terlambat dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan kalau qomat udah qomat la ta'tuha tas'ud. Janganlah kamu itu datang sampai buru-buru. Sampai lari, jalan cepet-cepet katanya. Jadi agak lari itu. Tapi ente datang biasa aja jalan. Ya. Waalaikumsalam sakinah, dituntut buat kamu tenang tuh datangnya. Waalaikum dituntut kita tenang, dan dalam sholat juga suruh tenang tetap. Fama adraktum, yang ente dapetin di mana? Selalu ente dapat, ikutin. Ente dapat lagi sujud, takbiratul ihram ikut sujud langsung. Jangan nunggu rakaat kedua atau ketiga, dapat lagi i'tidal, mau sujud ya udah Allah Akbar langsung sujud, tapi nggak kehitung 1 rakaat, tidak, nggak termasuk 1. Paham ya? Imam lagi sujud nih, kita datang, ente Allah Akbar langsung aja sujud, tapi itu nggak terhitung tuh, bukan hitungan 1 rakaat, bukan, karena Nabi mengatakan yang kamu dapatkan ente ikutin sudah, ya seperti itu. Wa ma fatakum, yang kelewatan ente sempurnain kata Rasulullah. Berarti yang kelewatan itu tadi sempurnain tadi yang 1 rakaatnya, ya. Maka saya mengatakan, kata ini pengarang nih, siapa yang dengar adzan lalu datang ke masjid, nggak ngelambat-lambatin, ntar aja belum qomat, ntar aja, bukan begitu maksudnya, ya. Dia maksudnya tujuannya tadi emang untuk mendapatkan sholat jamaah, didapatkan makmum imam sedang tahiyat akhir, lalu dia niat sholat, duduk tuh tahiyat sama orang jamaah, maka dapat pahala sholat berjamaah. Itulah kata orang para fuqaha, ya. Tapi yang dengar adzan udah, ntar dah tunggu qomat, kan qomatnya 10 menit katanya. Di sini berapa menit sini? 9, ya. Baru adzan
anak kan depan ini dekat katanya. Ntar aja nunggu komat kata dia. Kalau yang begitu namanya nggak ketiduran nungguin komat, sehingga pas datang nggak dari awal pertama. Dapatnya di tahiyat rakaat akhir atau lagi tahiyat akhir. Kalau yang begitu kata dia ini namanya kan min ghairi uzur. Ini saya mengatakan aneh ragu dapat pahala jamaah apa kagak dia, soalnya sengaja mundur-mundur, imamnya lama. Imamnya lama tahu katanya. Ntar aja pas rakaat ketiga dah. Ini bangsa ayat bahasa ini tuh imam, kalau dia tuh imamnya di imam panjang bacanya. Kita bawaannya gerah aja nih, ayat panjang dikit gerah. Harata kahadul khosyah, mau gerah. Dan lo rokok 2 batang gak gerah. Gimana ceritanya sih? Pusing paling ngobrol gak gerah. Sholat gerah. Panjang, pegel, panas. Berarti digrandotin iblis tuh hati. Kalau panas baca Quran, imam cuman 1 halaman. Gak nyampe gerah. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu gak? Waduh, kebanyakan pati lele, jangan-jangan tuh. Jadi ini permasalahan. Jadi tetap walaupun kita datang imam lagi tasyahud, insya Allah dapat pahala berjamaah. Karena Nabi yang suruh seperti itu. Bahkan ada riwayat hadis, ketika orang datang salat, dia dapat dari awal, diampunin dosanya. Ketika dapat imam sedang udah 2 rakaat, dia masuk, diampunin dosanya. Ketika nyampe baru pintu sini nih. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ini ke masjid mau ngapain tadi? Nggak kebagian, Allah ampunin dosa kita. Ajib ya. Anda bayangin coba. Sampai pas nyampe ini bukan lagi tahiyat, imam pas baru kita mau masuk, assalamualaikum warahmatullah. Diampuni sama Allah dosanya kita itu. Ya. Dapat kehitung tuh, dikatakan semua yang hadir ente pun kebagian pahalanya dia. Ajib ya. Baik bener Allah Ta'ala buat umat Nabi Muhammad nih, ajib akhi. Jadi kalau di rumah lain sama aja, nggak bisa. Orang telatnya aja ampunan, sama kayak nggak bisa. Nggak ada sama, kalau bilang sama orang belum ngerti namanya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan habis ini aja deh. 1 kurang 5 atau itu. Ya, nanti baru kita bahas minggu depan siapa yang sah imamnya. Jadi syarat-syarat sah imam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Gampang kan kita kuatin niat nih biar bisa salat jamaah ya. Nanti nggak bisa 5 waktu, ada fadilah sendiri subuh sama isya. Nggak bisa subuh sama isya sampai isya doang dah. Ya. Kata Nabi Muhammad, siapa yang sholat isya 40 malam nggak pernah ketinggalan rakaat pertama imam, Allah bebaskan dari apa namanya sifat munafik api neraka, bisa itu. Jadi sholat jamaah ini modalnya kita nih yang bikin tadi husnul khotimah kata Rasulullah. Siapa yang kepengen meninggalnya gampang mendapatkan husnul khotimah, agar sholat berjamaah 5 waktu. Kita ngaji udah kurang, baca zikir kurang, istighfar berapa kali sehari? Ada 100? Hah? Istighfar. Habis sholat jamaahnya 15 katanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan ini Nabi suruh aku setiap hari di Sahih Muslim baca istighfar dan taubat sama Allah 100, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi itu baca 100 kali. Nabi Abdul Bashar, dosanya diampunin terus. Tiap hari 100 baca astaghfirullahaladzim wa atubu. Kita dosanya nggak jelas, ampunan nggak jelas, dosa nggak tahu berapa banyak, ampunan nggak jelas. Istighfar cuman kalau pas sholat jamaah doang, astagfirullah. Kalau sholat jamaah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi kerjaan gimana itu? Langsung kerjaan, doa kagak, zikir kagak. Bayangin coba. Ya. Jadi kita udah zikir kurang, baca Quran kurang, berlagi pengajian Allah dah. Kalau lagi semangat, kalau kagak, tergantung. Ya. Jadi sedikit modal, kalau ketinggalan juga jamaah, ya Allah bagaimana itu? Ya buat ampunan Allah Ta'ala yang paling banyak di sini doang sudah. Ampunan banyak, langkah pahala udah semua bagus sudah tuh insya Allah. Itu yang begini dikatakan yang bersihkan kita
untuk mendapatkan mudah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah ampuni dosa kita dan dikuatkan insyaallah hidup untuk berkaitan hati kita dengan salat jamaah. Amin. Nasalluka fahman nabiyyin wa hafdzal muslimin wal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nasalluka hubbaka ya rabb, hubba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubban yuhibbuk wa jamilna salikin suluki wa suluk ahli baitihi. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin tasjibu laha wa rafa'na al-qahta wal ghala wal jawra wal fitan wal waba wal amrat wal asqam wal bala min baina khasam sa'ibul muslimina amma bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.